Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran online untuk materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Silakan disiapkan bukunya. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang disiapkan bukunya. Kita belajar. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Disiapkan bukunya, kita baca bersama-sama. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita berperilaku terpuji terhadap sesama manusia, terhadap makhluk dan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Dengan berperilaku terpuji, insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Berperilaku terpuji yang pertama ada A. Tanggung jawab. Mari kita baca bersama-sama. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti taat, patuh, dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, maka dari itu, apabila kita hendak berbuat sesuatu, harus kita pikirkan 2 kali. Pikirkan lagi, apakah kiranya sesuatu tersebut akan bermanfaat bagi orang lain atau hanya merugikan saja. Jika sesuatu yang kita perbuat ternyata merugikan orang lain, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, itu dia sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar mampu mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar sekelompok anak sedang membersihkan lingkungan kelas mereka. Ya, mereka sedang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan masing-masing, kebersihan lingkungan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, maupun kebersihan diri mereka sendiri. Karena apa? Karena dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan sendiri, itu menunjukkan bahwasannya mereka memiliki sifat tanggung jawab dalam diri mereka dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lihat gambar kedua. Ada sekelompok anak-anak sedang memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Ini berarti bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, membersihkan lingkungan sekitar tempat mereka bermain, membersihkan lingkungan tempat mereka bercanda, tertawa bersama-sama, berkumpul bersama teman. Nah, mereka merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka, maka mereka membuang sampah pada tempatnya. Kalian juga demikian ya. Sekarang sedang di rumah, silakan bertanggung jawab terhadap lingkungan kebersihan rumah kalian. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kamar, bertanggung jawab terhadap kebersihan diri kalian sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan kebersihan rumah kalian. Setelah kita belajar tentang tanggung jawab, maka sikapku
Aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya, bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, maupun orang lain. Nah, ini adalah sikap tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. B. Tawadu. Tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati pada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberi satu contoh perilaku tawadu? Tawadu itu artinya rendah hati. Jika kita misalnya memiliki kelebihan, kita diberi kelebihan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyombongkan hal itu. Karena kecerdasan yang ada dalam diri kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan kekayaan yang lebih dari teman kita. Kita tidak boleh sombong terhadap kekayaan tersebut karena kekayaan tersebut hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang kita miliki, semua kelebihan yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kelebihan tersebut, manusia hendaknya bersikap tawadu, rendah hati, tidak sombong, dan tidak membanggakan apa yang dimilikinya. Karena semua yang dimiliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat gambar tersebut. Ini adalah gambar seorang sahabat sedang berjalan-jalan. Salah satu dari mereka tidak ada yang merasa bahwasanya mereka paling baik, mereka paling benar, mereka paling bagus, mereka paling kaya, mereka paling pintar. Tidak. Mereka semua bersahabat apapun keadaannya. Entah yang satu lebih miskin, yang satu lebih kaya, yang satu lebih cerdas, yang satu lebih bodoh. Mereka tidak memandang itu. Mereka hanya bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak membanggakan apa yang dimilikinya. Kalian bisa lihat itu gambar apa? Yaitu adalah gambar padi. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Itu adalah ilmu padi. Semakin berisi, tapi semakin menunduk. Bukan semakin berisi, semakin menjulang. Artinya, semakin besar yang kita miliki, semakin besar amanah yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mempelajari sikap tawadu, hendaknya aku juga harus menghargai dan menghormati orang lain. Ya, karena semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan seseorang tersebut. Segala kelebihan yang ada dalam diri manusia hanyalah titipan dari Allah, maka tidak ada yang patut disombongkan darinya. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sekecil biji zarah atau biji sawi. Nah, itulah bahayanya sombong dalam hati dan sombong dalam diri kita. Hendaknya kita menjauhi sikap sombong tersebut. Ingat selalu bahwasanya apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang ketiga adalah C. Peduli. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Jika kita melihat saudara kita sedang dalam keadaan sulit, apapun kesulitannya, entah mungkin sulit makan, atau sulit ketika sakit, keadaannya sulit, kurang harta, maka hendaknya kita yang tahu hal tersebut harus membantu.
kita itu adalah sikap peduli yang kita miliki, itu adalah sikap yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW membantu kesulitan kepada saudara kita. Saudara kita siapa saja? Semua saudara kita. Semua manusia saudara kita dalam kemanusiaan. Tidak pilih-pilih agama, tidak pilih-pilih suku, tidak pilih-pilih ras. Kalau kita melihat ada seorang yang sulit, maka kita wajib menolongnya. Karena apa? Karena apabila kita menolong kesulitan seseorang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kesulitan kita. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ ada seseorang yang sedang hendak menolong kesulitan seorang perempuan. Nah, gambar kedua, ada seseorang anak SD sedang memberikan hadiah kepada seseorang lainnya. Ini mereka sedang saling bantu-membantu. Mungkin yang satunya sedang kesulitan dalam seragam atau kebutuhan sekolah lainnya, maka anak yang satu lagi sedang membantunya. Setelah kita mempelajari sikap peduli, maka sikap kita seharusnya aku juga harus memperhatikan dan membantu orang lain. Siapapun di sekitar kalian yang terlihat kesulitan dalam hal apapun, maka berilah bantuan sebisanya. Berilah bantuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena ingin diberi imbalan atau diberi pamrih. Apabila kita memiliki niatan tersebut, maka bantuan kita, amal ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan harus murni, ikhlas karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita peduli untuk meringankan kesulitan orang lain, maka Allah pun akan meringankan kesulitan kita. Nah, apabila kita memiliki kesulitan, insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sering membantu kesulitan orang lain. Apabila kita peduli terhadap kesulitan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita telah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.